Selamat pagi Bu Isya, tim Asdos, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok C02 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Berikut adalah analisis implementasi ERP SI Genesis RS Mitra Keluarga. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, diantaranya Balkis, Fitria, saya sendiri Jessica, dan Kire. Agenda pembahasan kita kali ini terdiri dari yang pertama ada motivasi dan manfaat penggunaan Genesis, lalu dilanjutkan dengan aktor dan perannya dalam implementasi Genesis, kemudian ada tantangan implementasi Genesis serta solusinya, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan dari SAP. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kasus yang akan kita bahas kali ini. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA hendak mulai menerapkan solusi teknologi informasi berupa sistem informasi bernama Genesis. Genesis berbasis SAP Healthcare, termasuk di dalamnya SAP ERP, SAP Patient Management, dan SAP Cerner Clinical System. Berikut adalah analisis terkait implementasi sistem berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motivasi pengimplementasian Genesis. Jadi di sini problem atau masalah yang saya temukan terdapat 4. Yang pertama itu cabang perusahaan yang tidak terintegrasi. Cabang perusahaan yang tidak terintegrasi ini dapat menyebabkan terdapat perbedaan proses di setiap cabangnya, dan di mana dengan demikian berarti pasien akan menerima kualitas pelayanan yang berbeda-beda pada setiap cabang RS Mitra Keluarga. Selain itu, yang berikutnya ada masalah terkait bisnis pada RS Mitra Keluarga, yaitu dapat timbul dari hal-hal yang berkaitan seputar asuransi, pembayaran, dan bagian lain perusahaan berdiri sendiri yang dapat mengakibatkan lambatnya proses bisnis dan menjadikan bisnis RS Mitra Keluarga tidak efisien. Dan yang berikutnya ada perkembangan jumlah cabang RS Mitra Keluarga yang semakin banyak dan meluas. Ini juga dapat menjadi salah satu masalah RS Mitra Keluarga dalam mengimplementasikan sistem Genesis berbasis SAP. Lalu yang terakhir, proses administrasi rumah sakit. Di sini proses administrasi rumah sakit hanya dilakukan secara tatap muka, di mana proses ini tidak efisien dan dibutuhkan kemudahan serta sistem administrasi daring. Berikutnya ada opportunity. Saya menemukan terdapat 3 hal yang berkaitan dengan opportunity. Yang pertama, adanya keinginan dari pasien untuk mudah mengisi berkas administratif dan mengakses data pribadi kesehatannya. Pasien menginginkan adanya kemudahan dalam hal administratif dan pemantauan data pribadinya tanpa harus menunggu lama respon petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Hal ini akan meningkatkan kepuasan pasien dalam berobat di RS Mitra Keluarga. Yang berikutnya, adanya teknologi yang mendukung perkembangan sistem terintegrasi perusahaan. Kemajuan teknologi dan informasi yang tersebar luas sangat mendukung dalam pengimplementasian ERP karena tim pengembang dapat mudah belajar dan menganalisis sistem ERP yang akan digunakan. Dan yang ketiga, dengan cabang yang banyak dan tersebar luas, RS Mitra Keluarga sudah memiliki kestabilan finansial yang baik. Fakta RS Mitra Keluarga telah memiliki 22 cabang rumah sakit yang tersebar di daerah Jabodetabek, Surabaya, Tegal, Cirebon, dan Sukabumi menunjukkan bahwa RS Mitra Keluarga sudah memiliki kestabilan pemasukan, terlihat dari banyaknya pasien yang berminat untuk berobat di RS Mitra Keluarga. Yang berikutnya pembahasan mengenai manfaat pengimplementasian Genesis yang akan dibahas oleh teman saya Balkis. Izin melanjutkan, saya Bakis Sashifa Lumbun. Untuk di sini manfaat untuk menerapkan SI Genesis ini adalah pertama, proses bisnisnya tentu saja menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Kenapa menjadi lebih cepat dan efisien? Karena tenaga manusia sudah berkurang, sehingga beban tugas para pekerja rumah sakit juga berkurang. Beban tugas pekerja rumah sakit bisa lebih berfokus ke proses perawatan dan mengurangi waktu proses administrasi. Kalaupun beban tugas ini dilimpahkan ke pekerja administrasi, beban tugas pekerja administrasi bisa berkurang, sehingga manual input yang dilakukan berkurang, dan jumlah
jumlah biaya yang dialokasikan untuk administrasi bisa berkurang dan lebih bisa dialokasikan kepada biaya rumah sakit. Ya. Yang kedua adalah data yang dimiliki perusahaan dapat diakses dan digunakan secara real time. Yang karena sudah terintegrasi dan selalu on, data ini bisa diakses kapan saja dan lebih mudah untuk dicari. Dan juga ini sangat mempermudah baik staf rumah sakit seperti dokter ataupun pasien untuk mencari data mereka dan mencari informasi tentang mereka. Jadi bila ada data yang dimasukkan oleh dokter ke pasien tentang rekam jejak kesehatan mereka, mereka bisa mendapatkan update-nya dari dokter ataupun dari staf rumah sakit tentang mengenai pergajian dokter dan perawat atau sesuatu yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi juga bisa di-input ke situ. Yang ketiga, SI Genesis ini membantu operasional perusahaan sehingga dapat melakukan proses bisnis end-to-end dan juga bisa menghilangkan budaya silo sehingga informasi dari perusahaan ini dari atas ke bawah kan kalau budaya silo itu dari atas ke bawah saja tidak terlalu ini ya, belum tentu semuanya bisa dapat. Tapi kalau dengan SI Genesis ini informasi dapat mengalir secara utuh ke setiap bagian perusahaan. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang bawah. Semuanya dapat terkena informasinya. Yang keempat, membantu dalam analisis data, karena sistem dapat melakukan visualisasi dan mengolah data secara akurat, tepat waktu, dan otomatis. Karena manual inputnya berkurang, sistemnya yang terintegrasi dan akurat membuat human error berkurang. Dan juga secara general, ini membuat pasien dan dokter lebih mudah untuk membuat janji konsultasi, memesan layanan berobat, dan juga untuk sekadar melengkapi kebutuhan administrasi rumah sakit, dan juga untuk mendapatkan rekam medis elektronik, pasien dan dokter cukup mengakses SI Genesis ini. Jadi, manfaat untuk SI Genesis ini sangat banyak, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menggunakan SI ini terus, meskipun pada awalnya cost-nya mungkin mahal, tapi kalau manfaatnya lebih worth, bisa dicoba. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi SI Genesis serta kontribusinya. Yang pertama pastinya adalah eksekutif dari proyek ini, yaitu PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Mereka berperan dalam menginisiasi dan mendanai proyek. Bagaimana caranya agar proyek tersebut bisa terwujud dan sukses. Di sini jugalah keputusan terhadap direksi pengembangan SI Genesis dibuat, mulai dari proyek inisiator yang menyatakan kebutuhan akan proyek SI Genesis, lalu proyek manajer mereka yang bertugas untuk memastikan proyek berprogres sesuai rencana dan memanage resource pengembangan proyek, lalu proyek sponsor yang memberikan segala bentuk dukungan yang dibutuhkan proyek agar sukses, terutama dana, hingga approval committee yang memberikan persetujuan terhadap seluruh proposal business needs SI Genesis yang sudah dibuat oleh proyek inisiator. Karena PT Mitra Keluarga Karya Sehat melakukan outsourcing untuk pengembangan SI Genesis, maka proyek manajer di sini akan senantiasa berkomunikasi dengan tim sistem terkait progres pengembangan software. Nah, SI Genesis ini kan ditujukan agar nantinya dapat digunakan oleh pihak rumah sakit dan pasien. Maka dari itu, PT Mitra Keluarga dalam proposalnya dan tes sistem harus mengumpulkan requirement dari para end users untuk memahami bagaimana SI Genesis bisa membantu aktivitas bisnis di rumah sakit, bukan malah mempersulit. Untuk requirement masing-masing end users bisa dibaca di slide, tapi secara garis
garis besar yang bisa kita tarik kesimpulan adalah mereka membutuhkan database terpusat di mana mereka bisa mengakses dan mentransfer data antar end users secara tepat, akurat, dan secure. Disinilah SI Genesis itu hadir. Dan selain sebagai subjek pengumpulan requirement, end user juga akan berperan sebagai tester software sebelum di-launch untuk public use. Selanjutnya, T-System juga harus memastikan software terintegrasi dengan gateway partner, terutama dengan pihak asuransi kesehatan seperti BPJS, dan pihak perbankan dan fintech seperti BNI, Mandiri, Dana, Iris, dan sebagainya. Hal ini karena pasien memiliki preferensi terkait pembayaran, sehingga tersedianya partner akan memudahkan proses pembayaran tersebut. Nah, sebagian besar peran dari T-System sudah dijelaskan. Sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam T-System. Tidak hanya mengembangkan SI Genesis sesuai dengan tujuan eksekutif dan kebutuhan para end users, T-System juga memiliki departemen marketing yang bertugas menjalani proses perjanjian kontrak dengan PT Mitra Keluarga. Adapun departemen finance yang bertugas untuk memonitor biaya dari progres proyek, misalnya PT Mitra Keluarga nih membutuhkan server, bangun infrastruktur atau pengadaan. Dan pastinya proyek manajer mereka yang harus senantiasa berkomunikasi dengan proyek manajer PT Mitra Keluarga. Selanjutnya, kami akan membahas terkait tantangan dalam pengimplementasian Genesis beserta solusinya. Risiko pertama adalah adanya ancaman keamanan dan menurunnya kualitas data. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan akan berurusan dengan data pasien yang sensitif. Kegagalan dalam melindungi data ini akan menyebabkan dampak hukum dan sanksi yang berat. Selain itu, data pun juga bisa saja tersebar luas dan bersifat inkonsisten, sehingga akan menurun kualitasnya. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya menjaga kualitas data dengan melakukan beberapa langkah, yaitu validasi data, membersihkan duplikat data, menambahkan nilai data yang hilang sebelum memigrasikan ke ERP sistem. Kemudian data juga harus selalu dilakukan uji coba dan diterapkan protokol keamanan yang kuat. Dan perusahaan juga sebaiknya memberikan pelatihan kepada staf dan juga melakukan audit rutin untuk menjaga kepatuhan staf dalam melindungi data. Resiko selanjutnya adalah adanya isu terkait manajemen proyek dan alokasi sumber daya tim. Dalam implementasi Genesis, tentunya akan dilakukan beberapa fase tahapan yang harus dilaksanakan pada timeline yang seharusnya juga dengan alokasi yang tepat, yaitu alokasi sumber daya tim. Nah, disinilah pentingnya untuk menentukan dan mempertimbangkan tim yang cocok, yang pas, agar tidak terjadi kegagalan dalam implementasi Genesis. Nah, solusi yang dapat dilakukan diantaranya adalah melakukan manajemen proyek yang baik sejak awal, kemudian memastikan kalau rencana tersebut tetap pada jalannya, menyederhanakan keputusan, dan melakukan penyeleksian tim sesuai dengan kapasitas dan pengalaman. Resiko selanjutnya adalah terkait pengintegrasian dengan sistem lama dan juga migrasi data. Perusahaan tentunya sudah memiliki suatu sistem sebelum mengimplementasikan Genesis, dan sistem tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan Genesis ini. Sistem tentunya akan menyimpan data, dan data akan dimigrasikan dengan cara yang hati-hati, karena bila terjadi kerusakan akan menyebabkan kehilangan data yang akan merugikan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus menganalisis secara mendalam terkait sistem yang lama dan Genesis itu sendiri, dan memastikan bahwa keduanya akan kompatibel jika dilakukan migrasi data, dan migrasi data pun harus dilakukan jika data tersebut dalam kualitas yang baik. Tantangan selanjutnya adalah terkait proses bisnis yang mungkin saja berubah menyesuaikan dengan Genesis itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan suatu kemungkinan, yaitu resistensi terhadap perubahan pada diri anggota atau elemen rumah sakit itu sendiri. Nah, perusahaan harus mampu untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana caranya? Beberapa di antaranya adalah dengan menggunakan ide bijak dan memberikan wawasan terkait manfaat dari Genesis itu sendiri, kemudian memberikan pelatihan kepada anggota agar nyaman menggunakan Genesis, dan juga mendorong umpan balik yang positif dan segera mengatasi permasalahan yang ada. Dan resiko terakhir adalah terkait pembengkakan biaya dalam implementasi sistem. Hal ini mungkin saja disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan dalam manajemen proyek dan adanya kebutuhan di luar dugaan yang terjadi. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan buruk yang terjadi dan bagaimana biayanya. Selain itu, perusahaan juga bisa bekerja sama dengan vendor yang menyediakan
penawaran pelayanan setelah implementasi sistem sehingga akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Pembahasan berikutnya atau yang terakhir berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dalam implementasi Genesis yang akan dipresentasikan oleh saya dan teman saya Balkis. Jadi, untuk kekurangan SIP versus open source seperti Odoo atau Axelor, untuk SIP kekurangannya adalah harga beli inisialnya lebih mahal, sehingga mempengaruhi budgeting perusahaan. Sebenarnya ini harusnya bisa dialokasikan ke pelayanan masyarakat lebih dahulu. Dan juga implementasi perangkat lunak berbasis SIP lebih rumit dibanding Odoo, sehingga tidak disarankan untuk perusahaan yang tidak memiliki SDM terlatih untuk menggunakan SIP. Namun ini bisa ditangani bila sebuah perusahaan memiliki dana lebih untuk melatih para karyawannya. Dan juga SIP ini mengeluarkan update rutin setiap 6 bulan sekali, sehingga ada kemungkinan dalam periode tertentu tidak bekerja dengan baik sebelum diupdate. Nah, untuk beberapa saat memang bisa digunakan softwarenya, tetapi software tidak akan bekerja dengan baik bila tidak diupdate. Nah, untuk kekurangan dari Odoo sendiri, di Odoo terkadang muncul beberapa bug yang dapat membahayakan proses bisnis karena dapat mengakibatkan hilangnya atau berubahnya data dan strukturnya. Hal ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena kehilangan data merupakan kerugian yang besar bagi sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, tidak disarankan menggunakan plan Odoo gratis bila sudah memiliki karyawan berjumlah ribuan. Satu karyawan itu untuk 1-50 karyawan masih bisa menggunakan plan Odoo gratis, tetapi kalau sudah berjumlah ribuan lebih baik menggunakan SIP atau yang plan berbayar. Ketiga, juga meskipun bersifat public use dan juga memiliki komunitas, bantuan dari server tidak selalu ada sehingga bila ada masalah tidak selesai lebih cepat. Jadi masih banyak komplain ketika server bantuannya tidak bisa dihubungi. Jadi tidak seperti SIP yang lebih cepat responnya. Odoo belum tentu bisa menyelesaikan masalah lebih cepat. Alternatifnya bisa minta bantuan kepada komunitasnya. Dan juga untuk Odoo sendiri, plannya juga masih belum benar. Jadi pricingnya lebih tinggi gitu. Satu aplikasi ekstra saja akan dikenakan extra charge. Yang berikutnya kelebihan SAP versus open source. Kalau kelebihan SAP sendiri ada terintegrasi di berbagai bidang fungsional organisasi, entry data manual berkurang, dan proses bisnis menjadi lebih efisien. Yang berikutnya menerapkan sistem berbasis SAP dapat membantu organisasi mengurangi biaya dengan merampingkan proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisien. Masih kelebihan SAP, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dengan mengaktifkan waktu respons yang lebih cepat, pelacakan interaksi pelanggan yang lebih baik, dan layanan yang lebih personal. Kalau Odoo Axelor, source code tersedia publik sehingga perusahaan bisa mengakses source code dan mengkostumasi modul ERP sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu masih Odoo Axelor mudah untuk dipelajari sehingga memudahkan change management dan transfer data. Kelebihan Odoo Axelor juga software gratis dan tidak ada lisensi kepemilikan software, sehingga perusahaan bisa menekan biaya pengembangan ERP kepada vendor. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.